Yang sama-sama kita muliakan guru saya, Guru Mamat. Beliau pernah ngajar saya di Riau dari kelas 1 sampai kelas 5. Dulu di Siko di Riau. Dan juga para tuan-tuan guru yang lain, baik itu Ustaz Iman Saleh, kawan seperjuangan, dan juga guru-guru yang lain, bapak-bapak, adik-adik yang insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, al-kalamu huwa du'ai, perkataan itu adalah doa. Jadi ketika seorang berkata yang baik, maka cepat kita aminkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita panjang umur, masih memberikan kita taufik beserta hidayahnya, sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah langkahkan kedua kaki kita menuju Musalla Al-Azizi ini. Mudah-mudahan aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya marilah kita meningkatkan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini, badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini, hutang-hutang kita di toko dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana ini waktu banyak hutang. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, mungkin ada apa yang di antara kita yang belum pengantin, ada tak yang belum pengantin? Banyak ya. Mudah-mudahan dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera mungkin. Mudah-mudahan ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu, tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak hadir berarti tak ada cinta. Yang hadir berarti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan adik-adik, di dalam kitab Sayyidus Salikin adapun keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu itu, majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat 3 perkara. Yang pertama, pahala kita menghadiri majelis ini sama dengan kita melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Besarlah tu pahala itu. Kedamian pahala itu. Yang kedua, pahala kita hadir dalam majelis ilmu itu sama dengan kita mengunjungi 1000 orang yang sakit. Bayangkan, kira-kira mampu kita mengunjungi 1000 orang sakit? Saya yakin dan percaya tidak mampu kita. Apalagi kalau kena penyakit asam urat, apa-apa tidak mampu ya.
Nah, yang ketiga, innal malaikata laqad ajnihataha liqalibil ilmi bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya. Kenapa? Karena para malaikat senang sekali dengan orang yang menuntut ilmu itu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu atau hadir dalam majelis ilmu itu, maka dia akan diselamatkan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh para malaikat, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan aminnya jadi dapat duit ya. Saya tengok siapa yang serius. Pokoknya relo, guna dulu relo, mudah-mudahan dapat duit. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, apa tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu marilah kita memperbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat satu kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan, sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan 10 kebaikan. Wa hutan anhu 10 syai'at, dan kita dihapus daripada 10 kesalahan. Bayangkan, sekali berselawat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sangat luar biasa sekali selawat itu. Yang ketiga, wa rufi'at lahu 10 darajat. Orang yang berselawat sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka derajatnya 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, dalam kehidupan sehari-hari, kata para ulama, paling tidak sedikitnya kita berselawat kepada Rasulullah itu 200 kali. Kira-kira ada tak tuh dalam sehari 200 kali kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak? Tidak. 200 kali kalau kita kepingin hidup kita selamat. Banyak hadis Nabi supaya kita tuh berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra, wa man shalla alayya asra sallallahu alaihi mi'ata, wa man shalla alaihi mi'ata kataballahu baina 'ainaihi baratun minan nifaqi wa baratun minan nar. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Dan barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka dia dihindarkan daripada sifat orang yang munafik dan dihindarkan daripada siksaan api neraka. Itu keuntungannya bapak-bapak kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya adalah susah, yang murah-murah be. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sehari paling tidak 200 kali. Saya nak tanya dulu, bapak-bapak yang hadir itu ada tak punya bini yang cerewet, yang pemarah? Ada tak? Ada ya? Galau cewek galau ya. Nah, kepengen tak bininya tu dah ada cewek lagi? Saya kasih tip ya, mudah-mudahan bini tak cewek. Ketika istri kita tidur, dah tu kita bacakan selawat sebanyak 200 kali. Kita tiup jidat ego. Tapi jangan lupa setiap pagi bagi duit 100 ribu. InsyaAllah dah ada cewek lagi. Ya tak? Yakin dan percaya dah ada cewek lagi. Karena dah dibagi duit 100 ribu. Tapi ini memang benar. Kalau bapak-bapak nak nyoba, cobalah. Ataupun kita punya anak yang nakal, siko baik-baik galau. Anak yang diroti siko baik-baik galau dan nakal ya. Jikalau kita mempunyai anak yang nakal, kepengen anak kita itu jadi baik, setiap anak kita tidur, kita bacakan selawat 200 kali, tiup ke jidat dia, insya Allah anak kita dah nakal.
yakin dan percaya. Dan kemudian anak kita juga menjadi cerdas. Itu keutamaan daripada berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi tak sama dengan kelahiran manusia yang biasa. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah, Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit. Kalau ibu kita kira-kira merasa sakit tak pada saat mengandung kita? Yakin merasa sakit. Yang kedua, pada saat Siti Aminah mengandung daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah tidak ada merasa berat. Kira-kira kalau ibu kita tanya, dia merasa berat tak? Yakin dia merasa berat. Yang ketiga, Siti Aminah itu dia tidak pernah mengidam. Tapi kalau ibu-ibu kita yang ada di rumah pada saat dia mengandung sudah tentu ada ngidam. Coba nak tanya. Ada yang ngidam cabai tak pedas. Ada yang ngidam mango, ada yang mengidam cermin, ada yang mengidam jeruk dan lain sebagainya. Ada juga kemarin itu saya bertemu dengan orang yang sedang hamil, dia ngidamnya megang kepala cino. Soalnya dia ke pasar, dia pegangnya mudah-mudahan kita hindarkan daripada seperti itu ya. Kalau ngidam, kalau bisa ngidam yang baik lah ya. Nah itu keutamaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat Rasul dilahirkan, jadi pada saat Rasul dilahirkan itu rumahnya penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya terang benderang. Cahaya itu datangnya dari surga. Waktu kita dilahirkan dulu, tanya dengan mak kita, penuh tak dengan cahaya? Saya yakin ada penuh tak dengan cahaya. Pada saat Siti Aminah melahirkan anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh malaikat dan dibantu oleh bidadari. Kalau kita lahir dulu dibantu dengan dukun, ya, kalau kami dukun. Kami belum temu dengan dokter, ya. Bertemu dengan dukun beranak. Nah itu sudah nampak bahwa perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lain. Makanya malam hari ini kita harus memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah, kenal bapak-bapak dan adik-adik Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Pernah bertemu dengan Nabi Musa? Aluwak Musa pernah bertemu? Nah, dan Nabi Musa itu setiap tanggal 10 Muharram kita itu memperingati yang namanya Hari Asyura. Kita disunatkan untuk berpuasa. Kenapa kita disunatkan untuk berpuasa? Karena kita merasa senang bahwa Nabi Musa pada saat itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan daripada kejaran Firaun. Itu Nabi Musa. Kita rayakan dengan berpuasa. Apalagi kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang sangat besar bagi kita semua. Bapak-bapak kenal dengan Abdul Uzza? Kenal dengan Abdul Uzza? Saya yakin Anda kenal. Kenal dengan Abu Lahab? Pernah bertemu dengan Abu Lahab? Al-Wahab pernah? Nah, Abdul Uzza ini nama daripada gelarnya Abu Lahab. Abu Lahab itu dia mempunyai seorang budak yang bernama Suwaibah. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, engkau jagalah ipar aku yaitu Siti Aminah pada saat dia mengandung sampai melahirkan. Tidak lama kemudian melahirkanlah Siti Aminah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abu Lahab merasa senangnya, bahagia dia. Kenapa? Ada generasi penerus daripada ayahnya yaitu Abdullah. Abu Lahab kan adik-beradik dan Abdullah. Abdullah itu adik daripada Abdul Uzza, daripada Abu Lahab tadi.
Lalu apa yang diberikan oleh Abu Lahab itu terhadap kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab pada saat lahirnya Nabi maka dia membebaskan, yaitu Suhaibah. Kalau zaman dahulu unta itu kan harganya sekitar 50 juta. Kalau budak itu 100 juta harganya. Jadi pengorbanan yang dikorbankan oleh paman Nabi yaitu Abu Lahab dalam rangka kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersedekah 100 juta. Kira-kira kita malam kok ada yang bersedekah 1 juta? Ada yang kira-kira melihat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan air yang kita beli itu memberi manfaat kepada kita semua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasul itu sangat penyabar orangnya. Pernah ketika Rasul sedang berdakwah dilempari dengan batu sehingga luka kepala itu. Kira-kira saya nanya bapak-bapak, kalau umpamanya dilempar dengan batu, kira-kira malas apa tidak? Malas apa tidak kira-kira? Yakinlah malas. Lempar balik pula berempang ya. Rasul pernah dia sedang berdakwah di Taif, tiba-tiba dilempar dengan kotoran unta, dengan tai unta, kesukuan goy. Tapi apakah Rasul membalas dari lemparan tersebut? Tidak. Rasul dengan bersabar dianya, dengan selalu mendoakan orang yang melemparkannya, selalu berdakwah, melanjutkan dakwahnya. Dan ini memberikan contoh kepada kita ini harus bersabar. Ketika kita mendapatkan anak yang nakal, maka harus kita bersabar. Jangan cepat mengambil keputusan. Jangan pernah memukul secara berlebihan. Dan zaman kini kan mentang-mentang anak yang nakal digebuk lah, gebuk kuat-kuat. Padahal ajaran Rasulullah tidak ada yang gebuk kuat-kuat itu. Paling digebuk kita pernah itu letis. Itu pun gebuknya tidak gebuknya gini, digebuknya gebuk memberi nasihat. Kalau kita tengok banyak orang tua sampai menampar anaknya. Pada hari ini adalah tempat yang paling mulia. Alhamdulillah untuk saya dapat nampak. Nah, tempat yang paling mulia, maka jangan pernah kita sakiti anak kita dengan menampar. Kenapa? Ketika anak sudah ditampar, dia akan ingat besok-besoknya bahwa ayahnya pernah nampar dia. Nah, jadi kasih sayang dia terhadap orang tua agak kurang jadinya. Nah, kita tengoklah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah dia pergi ke masjid. Tiba-tiba ada orang dari atas meludainya pada pop jika benung. Tahulah dewek kalau orang Arab kan besar mulutnya kan. Benung kepala eban air ludah. Tapi apakah Rasul membalas ludah balik tentu? Tidak. Kata Rasul, nah eloknya kau cium yang busuk dan tidak kata kita ya. Kemudian besok lagi hari berikutnya Rasul lewat masjid itu diludai lagi. Tapi Rasul tidak peduli dengan ludah itu, dia terus sembahyang. Di hari yang ketiga lewat situ diludai lagi. Saya nak tanya kira-kira jamaah yang datang yang hadir kalau kena ludai malas tak ludai. Lama hamut. Contoh di atas motor, dia meludah situ kan orang belakang, dah bagi ngejar ke depannya lah. Nah itu. Nah di hari yang keempat Rasul lewat di masjid itu, Rasul penasaran dan tinggi orang yang meludai. Dan pada saat itu Rasul bertanya dengan sahabat pada saat itu, mana orang yang sering meludai saya? Kata sahabat itu, beliau sakit ya Rasulullah. Nah pada saat itu Rasul langsung menyembuh dengan membawa makanan. Kemudian si sakit tadi bertanya, siapakah engkau? Sayalah andalan kau yang kau ludai terus itu, yang bernama Muhammad. Nah pada saat itu apa kata orang yang meludahi? Sadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Sehingga pada saat itu dia masuk Islam. Nah itulah cara kita mengajak orang itu dengan baik-baik.
jangan dengan keras. Anak kita doakan, ikut tips supaya anak kita baik dan kita. Ikut tipsnya. Kalau kepengen kita anak kita baik dengan kita, maka setiap malam kita doakan dia. Macam mana caranya? Nah, bangun di malam hari, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yaitu sembahyang tahajud. Sudah kita sembahyang tahajud, masuk dalam kamar mereka, doakan. Umpama kamar perseko doakan. Insya Allah anakku menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu paling senang melakukan amalan ibadah malam, yaitu melaksanakan sholat sunat tahajud. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam kau bangun untuk melaksanakan salat sunat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Jikalau engkau kerjakan, niscaya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya dulu, kira-kira bapak-bapak rajin bangun malam ya nak? Rajin nak kira-kira? Rajin lah, apalagi kalau ada bola kaki ya lah. Nah, Nabi padahal dia sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi kenapa Nabi setiap malam dia beramal ibadah melaksanakan sembahyang sunat sampai bengkak kaki? Bayangkan sampai bengkak kaki Rasulullah SAW itu padahal sudah dijamin masuk surga. Ini memberikan contoh kepada kita supaya kita ini rajin beramal ibadah malam hari. Kenapa orang yang beramal ibadah di malam hari itu biasanya orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dia. Dan kita ni ketika ikhlas baru amal ibadah kita diterima. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, akhlisu amalakum lillah. Ikhlaskanlah segala amal ibadah kamu karena Allah. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma khalasahu. Maka sesungguhnya Allah tidaklah menerima segala amal ibadah itu melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira datang ke masjid tadi ikhlas tak kira-kira? Insyaallah mudah-mudahan ya. Kalau ikhlas barulah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak zaman sekarang ini orang-orang sudah terlena disibukkan dengan urusan dunia, sehingga berani meninggalkan sembahyang 5 waktu. Padahal kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah min 'amali shalah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in qasat faqad khaba wa khasira. Amalan ibadah yang pertama yang dihitung, yang ditanya, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sembahyang kita. Kalau sembahyang kita baik, tak pernah kita tinggalkan, maka akan berbahagialah kita baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi jika salat kita bolong-bolong, banyak kita tinggalkan, maka akan celaka dan rugilah dia baik ketika hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Jadi para jemaah, ajak keluarga kita untuk mendirikan sholat. Ajak anak-anak kita untuk mendirikan sholat. Jangan sampai anak kita biarkan dia umpamanya pada waktu maghrib main-main ke sana kemari. Sedangkan di dalam kitab Bukhari Muslim bahwa pada waktu maghrib itu setan bertampuran. Nah, pada waktu maghrib itu setan bertampuran itu. Makanya kita tak boleh membiarkan anak kita pada waktu maghrib. Setan bertaburan. Ketika masuk waktu isya, barulah setan bertaburan lagi. Nah, itu dalam kitab Sahih Muslim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah akhlak Rasul, yaitu orang yang sabar. Jadi jangan pernah kita ini emosi, cepat emosi atau cepat marah. Kenapa? Karena kemarahan itu datangnya dari syaitan. Kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan, asy-syaitanu khuliqa minan nar tutfa'u bil ma'i.
Kemarahan itu datangnya dari setan. Setan itu Allah ciptakan dari api untuk memadamkan kemarahan dengan berwudu. Pada saat kita emosi, nengok kita laku anak kita, jangan cepat kita ikutkan daripada hasutan setan. Cepat-cepat kita berwudu. Insya Allah dari emosi lagi lah. Insya Allah emosinya akan mereda. Sana tadi nana dulu. Ya dari nanti. Tadi Ustaz ceramah tadi, apa perbedaan mak Rasulullah ketika dia mengandung dengan mak kita pada saat mengandung? Yang tahu jawab itu bagi berapa? Kalau mak Rasulullah mengandung macam itu, kalau mak kita mengandung macam itu, siapa tahu jawabnya? Ayo. Yang tahu silakan ke depan. Ayo deh. Ayo. Awak bagi gue 10.000, tenang 10.000 dah. Yang tahu silakan maju ke depan. Silakan deh. Melatih mental, suami. Kalau salah dan apa-apa, ayo. Saya paham. Apa lagi? Salah belum? Salah. Oke, tengok bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ya. Saya mengajarkan sebagaimana salaman kita terhadap anak kita supaya anak itu menjadi barokah. Nah itu dia. Kita begitu. Tengok cara salamnya. Kan ada sana. Jadi pada saat kamu nyalami emak kamu, ayah kamu, jangan macam sio, kaido, jangan kata dia pada kaido. Sedor. Ini ada masanya. Jadi pada saat anak kita nyalami kita, kemudian dia mereka itu bukan ke situ. Ketika ke hidung dia nyedot masuk ke keberkahan ke dalam hati. Dan selama kan anak ke dalam jangkauan. Ya tadi. Anak dapat keberkahan. Oke, saya tanya lagi. Siapa nama daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu lagi ke depan? Ada. Jangan tunjuk orang. Ayo. Lalu kita lanjut lagi bahan itu. Paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz sebut tadi. Abdul Muttalib paman dia ya. Apa paman? Ya. Nah, ini Abdul paman Nabi. Dalam nyanyi itu. Abu Talib. Coba bapak senang dulu ya. Nak 5.000 apa 10.000? Kalau misalnya, cium dulu dari situ. Masuk dari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang suami rajin sembahyang, akan tetapi istrinya tidak rajin sembahyang, maka keberkahan akan ditutupi oleh sang istrinya masuk ke dalam rumah kita. Jikalau suaminya tidak sholat, istrinya rajin sembahyang, maka keberkahan ditutupi oleh suaminya masuk ke dalam rumahnya. Jikalau suaminya rajin sembahyang, kemudian istrinya rajin sembahyang, tapi anaknya datang rajin sembahyang, maka keberkahan ditutupi oleh anaknya masuk ke dalam rumah kita. Nah, jadi perintahkan anak kita itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat yang lebih baik itu adalah berjamaah. Dan kata Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat yang baik itu adalah sholat berjamaah.
Solat yang berjamaah itu lebih baik daripada solat sendirian. Orang yang melaksanakan solat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 27 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya dulu, kira-kira sembahyang subuh ramai tak jemaah di situ? Sampai keluar tak tu? Orang lewat